Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai halangan dan rintangan. Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu penghalang rejeki yang bisa saja berada di depan rumah kita sendiri. Dalam pandangan Islam, pohon-pohon di sekitar rumah dapat memiliki pengaruh terhadap rejeki yang kita terima. Oleh karena itu, mari kita telaah bersama 10 jenis pohon di depan rumah yang menjadi penghalang rejeki menurut tradisi Islam. Pertama, pohon mirtus atau asam Jawa menjadi sorotan dalam tradisi Islam di Jawa, karena masih ada keyakinan bahwa pohon ini menjadi tempat bersemayamnya jin-jin jahat yang diyakini dapat menghambat rejeki pemilik rumah. Selain itu, daun kering yang berguguran dari pohon ini bisa mengotori halaman rumah. Dalam pandangan Islam, menjaga kebersihan dan ketenangan lingkungan adalah hal yang sangat dianjurkan. Rasulullah dalam hadits Muslim menyatakan, kebersihan adalah bagian dari iman, yang menegaskan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Meskipun tidak ada dalil langsung yang menyatakan hubungan antara pohon asam Jawa dan rejeki, namun penting untuk memahami bahwa lingkungan yang bersih dan tenang adalah faktor penting dalam menarik berkah dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari potensi gangguan dari pohon asam Jawa dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh rejeki yang diberkahi dalam pandangan Islam. Kedua, pohon pinang menjadi perhatian dalam pandangan Islam karena beberapa orang masih mempercayai bahwa keberadaannya dapat mempengaruhi pendidikan dan moral anak-anak yang tinggal di sekitarnya. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menyatakan pengaruh langsung pohon pinang terhadap pendidikan anak, penting untuk mempertimbangkan bahwa pendidikan dan moral memiliki posisi sentral dalam ajaran Islam. Rasulullah dalam hadits Bukhari menyatakan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki potensi bawaan untuk memahami kebaikan dan kebenaran. Namun lingkungan di sekitarnya, termasuk keberadaan pohon pinang yang mungkin dianggap sebagai simbol negatif, bisa memengaruhi proses pembentukan karakter dan perilaku anak. Dalam perspektif ini, menjaga lingkungan rumah dari faktor-faktor yang bisa mengganggu proses pendidikan dan moral anak merupakan upaya yang dianjurkan dalam Islam. Ketiga, tanaman berduri, seperti kaktus atau kayu secang, menjadi perhatian dalam pandangan Islam karena potensi bahayanya terhadap keselamatan anak kecil yang bermain di depan rumah. Islam mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama, sehingga tanaman yang berduri dianggap kurang aman jika diletakkan di tempat yang bisa menyebabkan cedera, terutama pada anak-anak kecil. Rasulullah dalam hadits Ibnu Majah menyatakan, tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain, yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam semua aspek kehidupan. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang tanaman berduri, namun prinsip kehati-hatian dan menjaga keselamatan yang ditekankan dalam Islam dapat diaplikasikan dalam pemilihan tanaman di sekitar rumah. Oleh karena itu, menjauhi penanaman tanaman berduri di depan rumah dapat dianggap sebagai langkah yang bijaksana dalam menjaga keselamatan keluarga dan lingkungan sekitar dalam pandangan Islam. Keempat, tanaman beracun menjadi perhatian dalam pandangan Islam karena Islam menekankan perlindungan dan keselamatan setiap individu. Surat Al-Maidah ayat 32 mengajarkan prinsip bahwa membunuh satu manusia
sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Dalam konteks ini, tanaman beracun yang tumbuh di depan rumah dapat membahayakan keselamatan penghuni rumah, terutama jika tanaman tersebut dapat menghasilkan zat beracun yang bisa membahayakan jiwa manusia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan sekitar rumah dari tanaman-tanaman beracun adalah langkah yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, menjauhi penanaman tanaman beracun di depan rumah dapat dipandang sebagai upaya untuk memastikan keselamatan individu dan menghindari potensi bahaya yang dapat mengancam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Kelima, pohon cabai, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam hadits atau ayat Al-Quran, tetap menjadi perhatian dalam pandangan Islam. Hal ini karena potensi dampaknya terhadap kenyamanan dan kedamaian di rumah. Sebagian orang percaya bahwa pohon cabai yang tumbuh di depan rumah dapat menimbulkan suasana hati yang tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan dan kedamaian di lingkungan rumah tangga. Meskipun sumbernya mungkin tidak jelas secara langsung, ketidaknyamanan yang muncul dapat dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan spiritual dan psikologis yang berpotensi menghambat aliran rejeki yang diberkahi oleh Allah. Oleh karena itu, menjauhi penanaman pohon cabai di depan rumah merupakan langkah proaktif untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan keluarga dalam pandangan Islam. Keenam, pohon Kamboja menjadi sorotan karena kesan seram yang melekat padanya, yang muncul karena tradisi penanaman di area pemakaman di masa lalu. Hal ini membuat banyak orang langsung teringat akan batu nisan di pemakaman saat melihat pohon Kamboja. Sebagian orang juga percaya bahwa energi dan aroma daun dari bunga pohon Kamboja sangat disukai oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk halus. Dalam Islam, penting untuk menghindari kepercayaan tahayul, namun jika sudah banyak kasus yang terjadi, seorang Muslim sebaiknya berhati-hati. Meskipun tidak ada dalil langsung yang menyatakan hubungan antara pohon Kamboja dengan makhluk halus, prinsip kehati-hatian dalam Islam mengajarkan agar kita tidak mengabaikan potensi bahaya atau gangguan yang mungkin timbul dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, menghindari penanaman pohon Kamboja di depan rumah dapat dianggap sebagai langkah bijak dalam menjaga ketenangan dan kesejahteraan keluarga, serta menghindari potensi pengaruh negatif dari kepercayaan tahayul dalam pandangan Islam. Ketujuh, pohon pisang menjadi perhatian khusus bagi sebagian masyarakat, terutama para ahli spiritual, yang percaya bahwa pohon ini memiliki aura dingin dan dapat menghambat kelancaran rejeki. Dalam pandangan Islam, ditekankan pentingnya menghargai nikmat yang diberikan Allah dan menggunakan segala sesuatu dengan bijaksana. Meskipun tidak ada dalil langsung yang menyebutkan tentang pengaruh pohon pisang terhadap rejeki, namun prinsip penghargaan terhadap nikmat Allah dan penggunaan yang bijaksana dari segala hal harus diperhatikan dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, jika kepercayaan akan aura negatif pohon pisang telah mengakar dalam masyarakat, seorang Muslim sebaiknya mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa lingkungan di sekitar rumahnya tidak mengganggu ketenangan dan kelancaran rejeki yang diberkahi oleh Allah. Kedelapan, pohon durian menjadi sorotan karena kepercayaan bahwa pohon ini disukai oleh jin dan dijadikan tempat tinggal oleh mereka. Selain itu, jika ditanam di depan rumah, buah durian yang jatuh dapat menjadi sumber bahaya yang mengancam nyawa. Meskipun Islam tidak secara spesifik mengaitkan durian dengan sial, konsep menghindari gangguan bagi tetangga menjadi relevan jika aroma durian dianggap mengganggu. Rasulullah dalam hadits Bukhari menyatakan, sesungguhnya seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak boleh menyakiti saudaranya, yang menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dan tidak menyebabkan gangguan atau ketidaknyamanan bagi sesama Muslim. Dalam konteks ini, jika keberadaan pohon durian di depan rumah dianggap dapat mengganggu tetangga atau bahkan membahayakan mereka, seorang Muslim sebaiknya mempertimbangkan untuk menghindari penanaman pohon durian di lingkungan rumahnya sebagai langkah untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama dalam pandangan Islam. Kesembilan, pohon pepaya dipercaya oleh sebagian masyarakat akan menimbulkan aura energi kesialan. Oleh karena itu, sebaiknya pohon ini ditanam di samping atau di belakang rumah. Namun lebih baik lagi,
jika pohon pepaya ditanam di kebun saja. Meskipun Islam tidak secara khusus mengaitkan pohon pepaya dengan kesialan, konsep menjaga lingkungan dan menghindari potensi gangguan atau pengaruh negatif dapat diterapkan. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan memperhatikan kesejahteraan bersama adalah prinsip yang penting. Oleh karena itu, jika pohon pepaya dianggap dapat menimbulkan gangguan atau kesialan, sebaiknya dipertimbangkan untuk menanamnya di lokasi yang tidak mengganggu atau berpotensi merugikan orang lain, sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong sikap saling menghormati dan menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Ke-10, pohon kapas dianggap sebagai salah satu tanaman yang membawa nasib buruk, karena dianggap sebagai perantara debu dan kotoran di dalam rumah. Selain itu, menanam pohon kapas di depan rumah juga dianggap dapat membawa kemalangan dan kemiskinan, terutama jika rumah sering ditinggalkan dan menjadi kotor serta tidak terurus. Meskipun dalam Islam tidak ada ketentuan spesifik yang mengaitkan pohon kapas dengan nasib buruk atau kemiskinan, konsep menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan rumah, serta menghindari potensi gangguan atau pengaruh negatif adalah hal yang ditekankan. Rasulullah mengajarkan pentingnya kebersihan dan kerapihan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jika pohon kapas dianggap dapat menyebabkan gangguan atau kemalangan dalam kehidupan sehari-hari, maka dianjurkan untuk mempertimbangkan alternatif lain dalam penanaman pohon di depan rumah. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menjaga kebersihan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi penghuni rumah dan lingkungan sekitarnya, sesuai dengan ajaran Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.